Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Patrisius Batarius pada mata kuliah metode numerik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma atau metode eliminasi Gauss. Sebuah contoh akan diberikan untuk mempermudah bagaimana kita mengerti dan bagaimana menyelesaikan soal-soal persamaan simultan linear menggunakan eliminasi Gauss. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang prosedur atau langkah-langkah dari eliminasi Gauss-Naif. Ada dua bagian besar, forward elimination dan back substitution. Sebuah contoh diberikan untuk memahami tentang eliminasi Gauss. Kecepatan meluncur ke atas roket tercatat pada 3 waktu yang berbeda. Pada saat T sama dengan 5 di dalam satuan sekon, kecepatannya adalah 106,8 meter per second. Pada saat T sama dengan 8, kecepatannya 177,2. Pada saat T sama dengan 12 second, velocity-nya atau kecepatannya 279,2 meter per second. Data kecepatan didekati dengan polinomial sebagai berikut. Vt sama dengan A1T kuadrat plus A2T plus A3 dengan nilai T lebih kecil dengan nilai T lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 12. Tentukan kecepatan pada T sama dengan 6 detik. Ini adalah soalnya. Bagaimana kita menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi Gauss. Kita bisa menyelesaikan persoalan ini atau soal yang diberikan tadi itu dengan asumsi misalnya saya tulis atau kita bisa tulis dalam bentuk ini, Vt sama dengan A1T kuadrat plus A2T plus A3 dengan T lebih besar sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 12. Dari persamaan di atas, hasil dalam bentuk matriks kita bisa tulis seperti ini, T1 kuadrat, T1, 1 untuk matriks T-nya, kemudian T2 kuadrat, T2, 1, T3 kuadrat, T3, 1. Kemudian ada matriks A, A1, A2, A3, dan matriks V, V1, V2, V3. Dari bentuk matriks ini saya bisa tuliskan dalam bentuk persamaan di atas, misalnya A1, T1 kuadrat plus A2T1 plus A3 sama dengan V1. Kalau yang keduanya adalah A1T2 kuadrat plus A2T2 plus A3 sama dengan V2. Kemudian persamaan yang ketiga, A1T3 kuadrat plus A2T3 plus A3 sama dengan V3. Berdasarkan tabel tabel 1 yang sebelumnya, yang ini, yaitu waktunya yang tercatat di T sama dengan 5, T sama dengan 8, T sama dengan 12 dengan kecepatan 106,8, 177,2, 179,2, maka untuk mencatat dalam bentuk matriks tadi kita bisa tulis 25, 5, 1, untuk T-nya 64, 81, 144, 12, 1. Untuk A-nya ini A1, A2, A3 dan kecepatannya dari tabel tadi 106,8, 177,2, 279,2.
bisa dipahami di sini. Waktu yang tercatat tadi di tabel adalah 5, itu sama dengan dt sama dengan 5, kecepatannya 106,8, dt sama dengan 8, 177,2, dt sama dengan 12, 279,2. Kita lihat lagi di tabelnya yang ini, sehingga di T kuadrat dari matriks yang ada, T kuadrat berarti di sini 25, kemudian di sini 64, 8 kuadrat, di sini 144 yaitu 12 kuadrat. Yang ini adalah V-nya. Langkah selanjutnya kita rubah dalam bentuk matriks, sudah kita buat seperti ini, dan yang pertama adalah forward elimination. Sesuai dengan aturan dari forward elimination, langkah pertama adalah untuk persamaan kedua, bagi dengan persamaan 1 dengan A11 dan kalikan dengan A21. Ditulis seperti ini. A21 bagi A11 kali dengan persamaan pertama. A21 bagi A11 untuk X1, A21 bagi A11 kali A12 X2 untuk yang ininya, untuk yang A13 X3-nya, A21 dibagi A11 kali A1N untuk yang ini. Demikian pun B1-nya. Sehingga setelah langkah itu selesai, langsung hasilnya dikurangi dengan persamaan kedua untuk mendapatkan nilai yang ada, seperti yang bentuknya seperti ini, di mana nanti A22 dikurangi dengan A21 dibagi A11 kali A12 untuk koefisien X2, atau untuk koefisien Xn-nya A2N kurang A21 dibagi A11 kali A1N, dan untuk B nilai konstanta kolom C-nya B2 kurang A21 dibagi A11 kali B1. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat soal yang diberikan tadi. Untuk forward elimination-nya ada jumlah langkahnya ada 2. Kenapa? Karena jumlah N-nya ada 3. 3 kurang 1 atau variabel bebasnya tadi ada 3, berarti ada 2 langkah untuk eliminasi maju. Yang pertama, forward elimination yang pertama, bagi persamaan 1 yang ini dengan 25 dan kalikan hasilnya dengan 64. 25 ini ada di A11 dan kalikan dengan A21. Sehingga berarti 64 dibagi 25 itu 2,56. Kemudian hasilnya dikalikan dengan persamaan yang kedua. Ini ditulis ya, dikalikan dengan persamaan yang pertama ini. Maaf, dikalikan dengan persamaan yang pertama. Berarti 25, 51, kemudian 106,8. Ini baris pertama. Dikali dengan berapa? Dikali dengan 2,56. 2,56 tadi diperoleh dari mana? Yaitu dibagi persamaan 1 dengan 25 dan kalikan dengan 64 yang A21. Ini hasilnya. Setelah dikali, maka persamaan pertama tadi itu nilainya 64, kemudian 12,8 itu 2,5 kali 5, dan 2,5 kali 1 nilainya ini, dan 2,5 kali 106,8 nilainya 273,408. Hasilnya kurangi hasilnya dengan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yang ini 64, 8, 1,
177,2. Ini persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang tadi yang sudah kita kalikan itu nilainya ini. Setelah dikurangkan hasilnya adalah 0, min 4,8, min 1,56, itu 1 kurang 2,56, dan min 9,208. 177,2 kurang 273,408. Persamaan kedua diganti dengan persamaan baru. Yang sebelumnya 6481 kemudian 177,2 dirubah menjadi 0, min 4,8, min 1,56, dan min 96,208. Ini adalah step 1, langkah yang pertama. Masih step 1 untuk langkah yang pertama. Baris yang kedua sudah berubah. Yang berikutnya adalah bagi persamaan 1 dengan 25 dan kalikan dengan 144 untuk baris yang ketiga ini. Jadi 144 dibagi 25 sama dengan 5,76. Kemudian dikali dengan persamaan 1. 5,76 kali 25 nilainya ini. 5,76 kali 5 nilainya 28,8. 5,76 kali 1 nilainya 5,76. 5,76 kali 106,8 nilainya 615,168. Kurangkan hasilnya dengan persamaan 3. Ini persamaan yang ketiga tadi, yang ini. 144, 12, 1, 279,2. Kemudian persamaan 1 yang sudah dibagi dengan 25 dan dikali dengan 144 nilainya ini. 144, 28,8, 57,76, 5,76, dan 615,168. Setelah dikurangi hasilnya 0. Yang ini min 16,8, 1 kurang 5,76, min 4,76, 279,2 kurang 615,168, hasilnya adalah minus 335,968. Persamaan 3 diganti dengan persamaan baru. Yang sebelumnya ini berubah menjadi yang di bawah. 0, min 16,8, min 4,76, min 335,96. Langkah pertama sudah selesai, bahwa A22-nya sudah berubah menjadi A21 berubah menjadi 0 dan A31 berubah menjadi 0. Yang berikut adalah langkah yang kedua atau forward elimination untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua sasarannya adalah membuat nilai dari A33-nya berubah menjadi, atau nilai dari A32-nya menjadi 0. Di sini tadi sudah 0, di sini sudah 0, maka langkah berikutnya untuk step yang kedua nilai dari A32 menjadi 0. Setelah langkah pertama sudah selesai yang menghasilkan A21 dan A31 0, maka langkah yang kedua membuat nilai dari dari A32 bernilai 0. Maka yang dilakukan adalah bagi persamaan 2 dengan min 4,8 dan kalikan hasilnya dengan min 16,8. Min 4,8 itu yaitu A22 dan dikalikan dengan min 16,8 yaitu A32. Maka
min 16,8 dibagi min 4,8 itu sama dengan 3,5. 3,5 ini saya kali dengan persamaan yang kedua, yang ini di atas ini. 0, min 4,8, min 1,56, min 96,208 dikali dengan 35. Maaf, maksud saya 3,5 hasilnya ini. Setelah diperoleh hasilnya, maka kurangkan hasilnya dengan persamaan 3. Ini persamaan 3 tadi 0, min 16,8 sampai dengan min 335,96 dikurangi dengan 0, min 16,8, min 5,46, min 336,738 yang merupakan hasil perkalian ini tadi. Persamaan 2 dengan min 4,8 dan kalikan hasilnya dengan 16,8. Setelah dikurangi hasilnya 0, 0, 0,7, 0,76. Persamaan 3 diganti dengan persamaan baru yang sebelumnya ini diganti dengan hasil yang ini. Maka nilainya 0, 0, 0,7 dan nilai kolom C-nya untuk C3-nya 0,76. Untuk forward elimination step yang kedua. Jumlah forwardnya ada 2. Kenapa? Karena jumlah variabel bebasnya tadi ada 3. N kurang 1. Jadi 3 kurang 1 ada 2 langkah. Selanjutnya adalah back substitution. Bagaimana prosesnya? Kita lihat setelah kita rubah nilai dari persamaan kedua dan persamaan ketiga, maka di akhirnya kita bisa lihat bahwa variabel untuk persamaan ketiga hanya ada 1. A1-nya 0, A2-nya 0, sehingga muncul persamaan 0,7A3 sama dengan 0,76, persamaan yang ketiga. Karena nilai dari A2 dan A1-nya 0. Dari matriks yang terakhir ini saya bisa tulis persamaannya. Untuk persamaan pertama adalah 25A1 tambah 5A2 tambah A3 sama dengan 106,8. Persamaan kedua min 4,8A2 tambah min 1,56A3 sama dengan min 96,208. Persamaan yang ketiga adalah 0,7A3 sama dengan 0,76. Sehingga perhitungan A3 kita bisa peroleh di mana nilai A3 sama dengan perhitungan biasa diperoleh A3 sama dengan 1,08576. Nilai A3 ini saya substitusikan lagi ke persamaan yang kedua. Yang ini persamaan kedua adalah min 4,8A2 kurang 1,56 A3 sama dengan min 96,208. Sehingga saya peroleh nilai A2, masukkan nilai A3-nya tadi, yaitu 1,08576, sehingga diperoleh sama dengan A2 sama dengan 19,6905. Ingat, hitung dulu ini 1,56 kali 1,08571 setelah dikali ditambah dengan min 96,208 hasil dari penjumlahan itu baru dikurangi. Setelah A2 diperoleh, masukkan nilai A2 dan A3 tadi ke persamaan pertama di atas sehingga diperoleh 25A1 plus 5A2 plus A3 sama dengan 106,8. A1 sama dengan 106,8 kurang 5A2 kurang A3 dibagi dengan 25. Masukkan nilai A2 di sini dan A3 di sini.
Ini dikali dulu, setelah dikali 106,8 kurang hasilnya berapa, kemudian dikurangi ini dibagi 25. A1 nilainya 0,290472. Penyelesaian untuk eliminasi Gauss untuk persamaan ini tadi, yang roket tadi yang dicatat, nilai A1, A2, dan A3-nya ini 0,290472, A2-nya 19,6905, A3 1,08571. Setelah diperoleh itu, maka polinomial yang melewati ketiga titik data tersebut adalah, kita masukkan nilai A1-nya untuk persamaan yang tadi, A1T kuadrat plus A2T plus A3, kita dapatkan nilainya ini, yaitu 0,290472T kuadrat plus 19,6905T plus 1,08571. Untuk T lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 12. Pada saat T sama dengan 6, kecepatannya tinggal kita masukkan nilai 6-nya ini di T kuadrat ini sama dengan 129,686 meter per second. Bisa juga kalau ditanya berapakah kecepatan pada saat T sama dengan 10. Nah, tinggal ganti nilai T-nya dengan 10. Demikianlah contoh dari metode atau algoritma eliminasi Gauss-Naif untuk memecahkan persamaan simultan dengan n variabel. Pada kali ini saya ambil contoh dengan 3 buah variabel bebasnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi siapa saja yang menonton dan sedang mempelajari mata kuliah metode numerik. Saya Patricius Batarius, mohon pamit. Salve in Cristo.